Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluknya. Mengapa? Karena Allah telah memberikan seluruh kenikmatan dunianya kepada kita semua, tak terkecuali orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan barang siapa ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia tak dapat menghitungnya. La tuhsuha. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentang luaskan permadani-permadani keislaman seperti yang bisa kita rasakan seperti saat ini. Atau dengan kata lain, akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawa ceramah yang berjudul Harapan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata Ramadan. Karena kita sudah tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang dimana kita diwajibkan untuk berpuasa untuk setiap muslim dan muslimah. Dan ada baiknya pula saat memasuki bulan Ramadan kita mempersiapkan 3 bekal yang utama untuk memasuki bulan Ramadan. Dan apa saja bekal yang perlu kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan itu, mari kita simak baik-baik. Yang pertama, mempersiapkan bekal ilmu. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa bekal ilmu, maka ia akan lebih banyak membawa malapetaka daripada membawa kebaikan. Jadi, jika tidak mengetahui apa hukumnya puasa, bisa jadi puasa kita akan rusak. Jika tidak mengetahui jika maksiat bisa mengurangi pahala puasa, bisa jadi puasa kita hanya akan berhembus seperti angin yang begitu saja. Jadi, bekal ilmu sangat penting untuk dibawa sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya di bulan Ramadan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kejelekan-kejelekan yang terdahulu kita tinggalkan dan diganti lagi dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Ada pepatah pernah mengatakan, meninggalkan dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia perlu menyelesaikannya atau memaafkannya kepada orang tersebut. Jadi, kita harus perbanyak taubat di bulan Ramadan ini agar semua pahala kita bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh kejelekan kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh kesalahan kita baik di sebelum Ramadan dan setelah Ramadan maupun saat Ramadan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bekal yang ketiga yang harus kita siapkan adalah perbanyak memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari kemungkaran dan didekatkan dengan kebaikan. Lalu, doa apa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Allahumma fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, tolong mudahkanlah aku dalam melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Jadi, kita harus perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dijauhkan dari kemungkaran dan didekatkan dengan perbuatan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan juga ada baiknya kita melipat gandakan seluruh pahala kita, salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Tidak ada satupun kitab di muka bumi ini, baik paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi, jamaah sekalian, bayangkan saja, hanya dengan membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Belum lagi, jika kita membaca 1 halaman, 2 halaman,
bahkan 1 juz Al-Quran, kita akan diberikan pahala yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya semua pahala. Jadi pahala itu bisa saja bernilai banyak di mata Allah karena kita memasuki bulan Ramadan. Al-Quran juga, jika kita membacanya, hati ini akan terasa tenang. Jadi jika seumpamanya kita sedang dilanda kegundahan hati atau kegalauan hati, sebaiknya kita datang kepada Al-Quran saja. Karena dengan membaca Al-Quran, hati ini akan terasa khusyuk. Dengan syarat jika kita membacanya dengan tenang. Al-Quran juga, jika kita mengajarkannya kepada orang dan kita belajar Al-Quran, maka kita adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, percuma saja jika kita memiliki jabatan yang tinggi, harta berlimpah di mana-mana, tetapi kita tidak membaca Al-Quran, itu sama saja sia-sia. Karena Rasulullah SAW berkata bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jika kita tidak belajar Al-Quran, maka itu semua percuma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.